Saya seperti mempiutangi bandar. Kita perlu melakukan modeling. Sehingga apa? Untuk kondisi-kondisi yang acak ini kita setidaknya masih memiliki gambaran bahwa oh, ini fix conditionnya seperti ini. Ini sebenarnya kita ada di tengah-tengah antara equal weighted sama market cap weighted. Semakin panjang umur kita ada di dalam market, ini semakin menggaransikan keberhasilan kita dengan portofolio kita. Halo, perkenalkan nama saya Gabe. Saya salah satu tim research dan analis dari Creative Trading System. Mungkin buat Anda yang sudah pernah mengikuti salah satu workshop dari CTS, sangat mungkin kita sudah pernah bertegur sapa. Karena memang saya sebenarnya day to day-nya lebih banyak di grup alumni, di grup karantin, dan saya lebih banyak untuk menemani alumni. Membantu alumni dalam penggunaan tools kalau misalnya memang instalasinya belum 100% sempurna dilakukan, saya lebih banyak bantu ke situ. Terus saya bantu diskusi juga ke alumni, menjelaskan materi yang mengulang apa yang Pak Arga sampaikan aja sebenarnya. Dan ya terima kritik, terima masukan dan segala macam, itu yang lebih banyak saya lakukan sehari-hari di CTS. Kayak gitu. Jadi apa yang mau saya sharing juga hari ini sebenarnya lebih banyak pengalaman saya bersama alumni. Kayak gitu. Apa yang saya temukan, fenomena apa yang saya temukan, dan materi video ini sendiri juga saya temukan karena bincang-bincang dengan alumni sebenarnya. Kayak gitu. Jadi dua hal yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang, yang paling sering ditanyakan oleh alumni, yang secara konstan di setiap grup, di setiap workshop selalu ada pertanyaan ini. Dan biasanya pertanyaan ini nggak muncul saat workshop. Kenapa? Karena mereka butuh coba tools dulu. Biasanya di workshop pertanyaannya lebih ini lebih konsep, lebih tools. Tapi yang ditanyakan di grup karantin atau di grup alumni ini biasanya untuk menguji kevalitan, untuk menguji apakah strategi ini benar-benar valid atau enggak. Ini lebih banyak ditanyakan biasanya after workshop. Dan itu yang harus dihadapi ketika berada di grup alumni atau di grup karantin, supaya kita menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Ini kenapa kondisinya seperti ini. Kayak gitu. Dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yang konstan ini ditanyakan terus-menerus oleh alumni di setiap workshop, itu adalah pertanyaan ini. Yang pertama, Pak, ini saya ketemu yang udah diakumulasi, tapi kenapa dalam beberapa hari ini yang saya temukan harganya justru semakin lama semakin turun? Oke, ini pertanyaan yang pertama. Jujur pas ditanyain pertanyaan ini pertama kali, ketika harus menjawab pertanyaan ini pertama kali, saya nervous lah. Kayak gitu, ini menjawab pertanyaan yang sulit seperti ini ya saya nervous. Mau ngecap seperti apa saya untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Kayak gitu. Ini landasan berpikirnya seperti apa, kenapa fenomenanya bisa seperti ini. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, Pak, ini saya ketemu saham yang konstan 5 hari berturut-turut saham ini naik. Saya udah ngeliat oke nih sahamnya ini naik luar biasa dalam 5 hari berturut-turut. Cuman yang saya temukan adalah di fase kenaikannya ini saya nggak melihat ada akumulasi. Dan sama di beberapa hari sebelumnya juga saya nggak melihat ada akumulasi. Kayak gitu. Terus ini gimana nih Pak? Ini gimana nih ngejelasinnya nih? Kayak gitu, boleh dijelaskan nggak kenapa terjadi seperti ini? Jujur, pertanyaan yang kedua ini kalau misalnya mau dijawab ini lebih mudah. Kalau misalnya kita mau mengikuti, kita mau masuk ke satu saham, kita mau mengikuti apa yang bandar beli, kondisi yang distribusi bukan kondisi yang kita cari sebenarnya. Kayak gitu ya. Orang tentu kalau misalnya udah masuk ke satu saham, dia pasti berharap bahwa harga saham ini bisa dijual di harga yang lebih tinggi. Ya misalnya kita baru ikut workshop minggu kemarin ya, akumulasinya udah 1 tahun yang lalu, atau misalnya udah dari awal tahun, ya kita udah nggak bisa terdeteksi lagi itu sama kita, kecuali kita mau step by step mundur ke situ. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada saham naik
Dan distribusi ya simply bukan ini kondisi yang kita cari kalau misalnya kita memang pengen beli saham. Bukan ini kondisinya, bukan kondisi yang distribusi yang kita cari, bukan kondisi saham yang udah naik lalu distribusi, bukan itu kondisi yang kita cari. Yang kita cari adalah kondisi di mana di saham tersebut ada fase akumulasi. Kita masuk di fase akumulasi. Kalau udah distribusi ya simply berarti momen kita udah lewat. Ini udah bukan rezeki kita, udah bukan momentum kita nih ada di saham ini. Kayak gitu. Jadi ya jawabannya sih simply itu. Logikanya jangan dibalik-balik. Bukan ini kondisi yang kita cari. Tapi untuk pertanyaan yang pertama, ini sebenarnya lebih susah karena ya kita udah ketemu nih fase akumulasinya. Sama seperti mayoritas dari orang yang dengerin CTS, saya juga ketika diperkenalkan sama Pak Arga konsep bandarmologi pertama kali, saya itu menempatkan diri saya seperti ini. Saya seperti mempiutangi bandar. Mempiutangi bandar maksudnya adalah saya seperti oke, ini ada akumulasi, it means harga ini harus naik. Harga saham ini harus naik. Kenapa? Karena saya udah ketemu akumulasinya. Saya udah tahu nih, ini udah kelihatan nih fase akumulasinya. Sehingga kita melupakan fakta-fakta yang lain bahwa kita nggak sama dengan bandar. Kayak gitu. Kita beda kondisi kita dengan kondisi bandar. Kayak gitu. Jadi saya menempatkan diri saya seperti saya mempiutangi bandar sehingga ya ekspektasi saya mulai nggak wajar. Logika dasarnya apa ya? Seperti ini, ngapain dia ngumpulin barang, ngapain dia akumulasi barang, kalau misalnya dia nggak punya gambaran bahwa dia bisa menjual di harga yang lebih tinggi. Ngapain dikumpulin kalau misalnya memang nggak kebayang bahwa oh ini barang bisa dijual lebih tinggi. Dalam trading dalam berdagang apapun, kalau misalnya kita nggak punya gambaran bahwa ini barang bisa dijual lebih tinggi, ya ngapain dibeli pada awalnya. Kayak gitu. Pasti karena kita punya gambaran bahwa ini barang bisa dijual lebih tinggi, makanya kita kumpulin. Kayak gitu. Jadi kalau ada akumulasi seharusnya ini naik. Tapi kita perlu sadar bahwa kondisinya seperti ini. Mungkin ini akan lebih menjelaskan. Bandar itu nggak akan takut bahwa mereka ngumpulin sekarang, takutnya besok naik nih. Kita kumpulin banyak lah sekarang. Kenapa mereka nggak takut melakukan seperti itu? Karena mereka yang naikin. Yang naikin mereka, yang turunin mereka. Kayak gitu. Kita perlu membedakan, kita perlu tahu tempat kita di mana. Kita perlu tahu posisi kita di market tuh di mana. Kita ini price taker. Kita nggak tahu, bandar tuh tahu harganya, dia butuh harga di berapa. Dia sudah punya barang berapa. Dia mau naikin ke harga berapa, dia udah tahu. Terlepas dia in the end of the day dia apakah dia untung atau rugi, kita nggak perlu pusingin itu. Yang pasti bandar tahu apa yang mau dia lakukan. Bandar punya punya porsi yang mayoritas untuk menaik turunkan harga. Kayak gitu. Dia punya porsi yang mayoritas untuk menaik turunkan harga sehingga ketika ketika dia memutuskan untuk mengangkat harga saham, ya harga saham bisa langsung naik. Sedangkan kita ini price taker. Kita ini ya terima-terima aja harganya berapa. That's why yang kita perlu lakukan ya kita nggak bisa memposisikan diri kita sama dengan bandar. Pertama seperti ini, kita nggak tahu barangnya bandar ini ada berapa, sedangkan kita tahu uang kita ada berapa. Ada kondisi yang kita tidak tahu, ada kondisi yang kita tahu. Kayak gitu. Yang kita tahu ya duit kita ada berapa. Jadi kondisinya nggak bisa kita samakan. That's why di situ menurut saya kita perlu paham tempat kita dan jangan sampai kita menempatkan diri kita seperti mempiutangi bandar bahwa oke, kalau ada akumulasi ini pasti naik. Kita nggak tahu ya, mungkin harganya sekarang masih di 2.000 tapi ternyata rencana mereka butuh average di harga 1.000. Ya kita nggak tahu. Kayak gitu simply ya, mereka nggak terlalu khawatir apakah harganya makin lama makin turun karena mereka yang gerakin. Kayak gitu. Jadi posisinya berbeda, tempat kita berbeda, latar belakang kita berbeda. Misalnya Elon Musk dengan Tesla, atau misalnya terlalu jauh lah Pak Prajogo Pangestu dengan saham-sahamnya yang ada di konglomerasinya dia, Pak Jerry Eng dengan ekosistemnya di Goto, Arto dan lain-lain, itu semuanya yang mendukung proses IPO-nya Goto dan segala macam. Mereka ini punya kendali
di harga sahamnya. Strategi yang mereka pakai dengan strategi yang seharusnya kita butuhkan, yang kita butuhkan itu berbeda. Strategi yang mereka pakai gimana caranya menggoreng harga. Memang itu lebih seru untuk dibahas. Tetapi pada faktanya, kalau misalnya kita nggak menguasai supply dan kita nggak punya uang yang cukup, kita bukan market maker di situ. Kayak gitu. Kita bukan price maker di situ. Kita tetap sebagai price taker. Jadi misalnya even dengan komposisi uang yang sama, misalnya kita mengklaim kita punya cukup banyak uang kok seharusnya untuk melakukan ini. Saya punya cukup banyak uang kok seharusnya untuk melakukan ini. Saya punya modal 100M, ini saham juga seharusnya saya bisa lah ngebandarin saham ini. Kalau saya nggak punya supply-nya, saya di situ tetap sebagai seorang price taker. Kayak gitu. Karena ya untuk menggerakkan harga saya butuh saya butuh uang, butuh barang. Kalau saya nggak punya salah satunya ya saya akan terbatas lah pergerakannya. Kayak gitu. That's why yang perlu kita pahami adalah kita perlu tahu tempat kita di mana. Jadi kalau misalnya kesimpulannya, apakah bandarmologi itu artinya masih mungkin salah juga? Menurut saya mungkin bukan masih mungkin salah. Menurut saya ya bandar kalau misal mau naikin ya naikin aja, mau turunin aja. Bukan mereka wah bandarnya gagal nih untuk ngangkat harga atau bandarnya gagal nih untuk nurunin harga. Menurut saya most of the time case-nya bukan di situ. Tapi simply agenda kita, time frame investasi kita sama time frame investasinya si bandar itu yang berbeda. Sehingga ya ini yang membuat kita oke, ini akhirnya kita lose, oke ini a win. Ini kita bisa win karena ya mungkin time frame kita masih sama, masih menyerupai dengan time frame-nya bandar. Kayak gitu. Sedangkan ada yang lose karena ya mungkin time frame kita sama time frame-nya bandar beda. Kayak gitu. Agendanya bandar masih panjang sedangkan kita ya butuh saham ini naik dalam waktu yang relatif lebih singkat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini, dengan menyadari bahwa oke, ini analisa fundamental, ini banyak yang sudah tidak relevan. Analisa teknikal buat beberapa orang ini mungkin kurang masuk akal. Lalu misalnya Anda analisa bandarmologi atau analisa transaksi, kalau misalnya ini juga masih nggak masuk akal, lantas apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya clue-nya itu ada yang, seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu tahu tempat kita di mana. Dan ketika kita sadar tempat kita ada di mana, ketika kita sadar bahwa kita adalah seorang price taker, kita perlu punya strategi layaknya seorang price taker. Kayak gitu. Kita belum butuh strategi untuk naikin harga, turunin harga, karena ya kalau misalnya kita yang naikin harganya sedangkan supply-nya nggak di kita, itu bunuh diri. Kayak gitu ya. Nanti yang guyur orang lain, yang nikmatin keuntungan orang lain, yang naikin kita, ya mau gimana? Berhenti aja udah seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita perlu sadar bahwa sebagai seorang price taker kita perlu punya strategi yang tepat. Ada satu fakta. Mayoritas fund manager atau reksadana ini sebenarnya menempatkan posisi sama seperti kita. Mereka sadar bahwa tempat mereka itu, mereka menempatkan diri mereka sebagai seorang price taker. That's why yang mereka lakukan apa? Mereka melakukan diversifikasi. Mereka tetap membagi portfolio mereka. Kayak gitu. Hanya saja mereka mengelola uang dalam jumlah yang lebih besar. That's why mereka membatasi dengan mereka tahu membatasi. Saya nggak mau ada kendala likuiditas nanti ke depannya. Saya membatasi saham-saham yang nggak liquid nggak akan masuk di portofolio saya. Kayak gitu. Jadi mereka membatasi. Mereka tahu oke batasan-batasan mereka di mana. Tapi mereka sadar dan mereka menempatkan diri bahwa mereka adalah seorang price taker. Dan sebagai seorang price taker yang menurut saya penting adalah kita perlu memodelkan untuk kondisi yang random, untuk kondisi yang kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi seperti apa. Kita perlu melakukan modeling. Sehingga apa? Untuk kondisi-kondisi yang acak ini kita setidaknya masih memiliki gambaran bahwa oh ini fix conditionnya seperti ini. Kita masih memiliki modeling bahwa untuk kondisi yang acak seperti yang terjadi di market, kita masih punya gambaran bahwa oke, kondisi terburuk kita seperti ini, kondisi terbaik kita bisa sampai di level ini.
Jadi itu yang kita lakukan dengan melakukan modeling, dengan melakukan simulasi. Dan ini satu hobi yang saya suka. Jadi saya sering membuat seperti ini. Ini saya udah nggak tahu ini kali keberapa saya membuat simulasi seperti ini. Jadi ini simulasi strategi yang kami miliki. Jadi di kantor ini di CTS kami memiliki satu strategi portfolio management, satu modeling, yaitu dengan membagi menjadi 20 koin dan membagi menjadi 3 kelas, 3 segmen. Kayak gitu. Jadi membagi menjadi 3 segmen, yaitu kelas A, B, dan C. Ini modelingnya, ini modeling yang kami miliki, sehingga saya sering nih melakukan modeling seperti ini. Saya uji ini model portfolio management seperti ini bisa memberikan return berapa ya? Kalau misalnya saya lakukan ini 5 kali aja, ini returnnya bisa seperti apa? Saya lakukan ini 50 kali seperti apa? Saya lakukan 100 kali bisa seperti apa? Kayak gitu. Jadi saya suka melakukan simulasi-simulasi seperti ini. Jadi simulator yang saya buat ini untuk memodelkan yang model 20 koin portfolio management, sama memodelkan kalau misalnya menggunakan fixed size. Jadi ya ini kita first principle thinking dari semua workshopnya CTS itu adalah follow the giant. Jadi kalau misalnya dalam bandarmologi, follow the giant-nya ini adalah follow giant yang ada di broker summary. Kita ngelihat di broker summary, oke, ini uang besarnya ini tuh cenderung lagi melakukan pembelian. Kita bisa simpulkan misalnya melakukan akumulasi. Atau misalnya di foreign flow, ini investor asingnya melakukan pembelian. Saham ini mayoritas transaksinya ditransaksikan oleh investor asing. Jadi ini kita bisa simpulkan ya, oke, ini ada akumulasi di sini. Kayak gitu. Jadi kita mengikuti pemain besar kalau di ranah analisa seperti itu. Tapi kalau di ranah portfolio management, kita bukan mengikuti bandarnya, tapi kita mengikuti price taker lain. Kita mengikuti price taker lain, tapi mungkin price taker yang sudah lebih mature, sudah lebih dewasa. Mereka sudah mengelola uang dengan lebih banyak, dan mereka juga memiliki sudah lebih lama ada di industri ini. Jadi biasanya yang para fund manager lakukan, reksadana lakukan, itu mereka melakukan market cap weighted. Mereka membagi porsi saham-sahamnya based on market cap-nya berapa. Karena ini menunjukkan seberapa besar kepentingan saham tersebut dijaga supaya ISG tidak jatuh. Kayak gitu. Jadi market cap weighted ini yang biasanya dibagi sama fund manager besar. Sedangkan misalnya ada yang fund manager kecil biasanya melakukan ini, yaitu equal weighted. Mereka membagi rata. Misalnya mereka punya duit 100 juta, mereka bagi, misalnya mereka punya 10 saham ya, mereka bagi 10 juta semua. Ini kalau misalnya kita masih mengelola dalam duit kecil, kita mengelola portfolio kita dalam porsi yang lebih kecil, kemungkinan besar kita banyak melakukan hal seperti ini, equal weighted. Tapi dalam konsep portfolio management ini, konsep 20 koin ini sebenarnya kita ada di tengah-tengah antara equal weighted sama market cap weighted. Kita nggak memukul rata semuanya. Misalnya BCA sama LPPF kita bagi porsinya sama, nggak seperti itu. Kita sudah melihat bahwa ada kelas yang berbeda, jelas ada kelas yang berbeda, dan ada kepentingan yang berbeda antara BCA dan LPPF misalnya. Jadi ya kita tidak bisa samakan porsinya. Kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan ya. Ini materi yang berbeda lah, 20 koin portfolio management. Cuman yang mau saya sampaikan seperti ini. Ini simulasinya 50% minus 25%, 50% minus 25% untuk win loss-nya. Jadi it means saya akan profit taking kalau misalnya sudah menyentuh level plus 50%. Dan saya akan cut loss kalau misalnya udah menyentuh level minus 25%. Ini semua untuk kelas ABC. Ini untuk fixed size, untuk yang equal weighted. Jadi ini untuk ini aja mensimulasikan dua kondisi ini. Lalu misalnya ini ada modal cadangan, ada cash cadangan. Jadi misalnya ya sama seperti yang fund manager lakukan, mereka biasanya memiliki cash cadangan. Jadi kalau misalnya ada satu saham yang
ternyata tidak bergerak searah dengan yang mereka inginkan, mereka masih mau melakukan average down, mereka masih punya modal. Lalu ini how many trades, berapa banyak trade yang kita rencanakan, ya misalnya 1 atau misalnya 5 atau misalnya ya 10 atau 100 itu bisa kita masukin di sini. Lalu win rate-nya, ya ini win rate ini coba kita kesampingkan dulu analisa, kita coba melakukan modeling aja, modeling yang sederhana. Misalnya ya Warren Buffett pernah bilang di satu videonya dia bahwa dia nggak butuh 100% benar, 75% benar atau berapapun kayak gitu win rate-nya, 50% aja itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Kayak gitu. Jadi kayak ya sudah pasti kalau misalnya 50% sudah lebih dari cukup, berarti yang dia harus lakukan adalah dia get more every time he win. Kayak gitu. Jadi dia harus mendapatkan lebih banyak ketika dia mendapatkan keputusan yang tepat. Karena ya banyak dari investor retail itu gagal karena ketika dia benar dia mengambil terlalu cepat, tapi ketika dia salah dia berani hold sampai dalam waktu yang cukup lama. Itu kebanyakan yang menjadi sumber masalah sebenarnya ada di situ. Tapi ya kita mau mengenyampingkan itu dulu. Jadi di sini kita mau melakukan modeling, kita mau melakukan simulasi, ini kondisi-kondisinya. Ini kita kasih random, ini trade 1 sampai trade 5. Ini kelas yang munculnya random, win loss-nya juga munculnya random based on win rate-nya. Kalau misalnya ini dibuat 100%, ini dia akan mengkalkulasi, mensimulasikan dengan simulasi win rate 50%. Kayak gitu. Jadi simulasinya seperti itu. Ini untuk modal yang fixed size saya bisa masukin sendiri. Modal 20 koin ini ya based on porsinya dihitungkan sama sistem langsung. Kita nggak perlu capek-capek ngitung ini berapa porsi yang wajarnya. Lalu ya ini modal growth untuk yang fixed size, untuk yang equal weighted. Ini modal growth untuk yang 20 koin portfolio management. Kayak gitu. Jadi tempat 20 koin portfolio management itu tadi balik lagi saya tekankan dia ada di antara equal weighted yang porsinya dibagi rata semua sama di antara yang market cap weighted yang sensitif terhadap market cap. Market capnya bertambah, porsi ditambah, market cap berkurang, porsi dikurang. Kayak gitu. Jadi ini porsi 20 koin portfolio management ini sebenarnya ada di tengah-tengah. Yang diharapkan ya semoga ini bisa lebih relevan dengan investor retail kebanyakan. Jadi kebanyakan yang ini most of the time kesalahan yang paling sering ini juga saya di awal-awal saya trading saya melakukan seperti ini. Karena saya terlalu overestimate dengan strategi bandarmologi atau misalnya dengan strategi apapun yang saya punya. Sehingga ketika saya baru ketemu satu strategi, saya menempatkan uang saya dalam jumlah yang sangat masif, sangat besar di trade pertama saya. Karena mungkin saya sangat excited waktu Pak Arga jelasin tentang konsep bandarmologi. Jujur aja saya sangat excited. Saya sangat excited untuk menguji, untuk ya tadilah fenomena yang tadi saya seperti mempiutangi bandar. Jadi saya memiliki keyakinan bahwa ketika ada akumulasi ini harga saham harusnya naik. Yang perlu kita sadar adalah seperti ini. Kalau kita menempatkan modal kita sangat besar di satu trade pertama, ini satu trade pertama walaupun kita misalnya taruhlah win rate kita 65%. Jadi setiap kita trade itu ada kemungkinan 65% itu kita menang. Tapi kalau misalnya kita cuma punya satu output, kita simulasikan misalnya berulang-ulang, ini ada kemungkinan di mana kita akan bertemu angka 0. Win rate kita 0. Kayak gitu. Jadi ada kemungkinan kita bertemu dengan oke ini win rate kita satu porsi kita ini akan ketemu ya udah angkanya 0 aja. Kayak gitu. Ini kita gagal di trade pertama kita udah langsung ketemu nih level cut loss kita udah langsung ketemu di sini. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita cuman menggunakan ini di satu trade pertama kita, ya ini akan menjadi sangat beresiko. Ini spreadnya akan sangat lebar. Kemungkinan yang akan terjadi akan sangat lebar. Win rate kita di sini 65%, tapi kalau misalnya kita cuman punya satu output, ya kita akan ketemu kondisi seperti ini, win rate kita 0%.
kayak gitu. Tapi semakin kita membagi modal kita, semakin banyak kita mensimulasikan trade kita. Jadi misalnya kita bagi menjadi 10, dia mungkin ya akan ketemu seperti ini. 50, 60, kita akan semakin ketemu dengan angka win rate kita. Hasil trading kita ini semakin lama semakin akan menyerupai angka win rate kita. Dan kalau misalnya kita melakukan ini sampai 100 kali ya mungkin hasilnya udah nggak akan jauh beda. Ini sudah semakin tipis nih standar deviasinya. Misalnya win rate kita 65%, kondisi kita ya mungkin 60, 65, 70 kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lakukan ini hanya 5 kali, simulasinya yang mungkin akan sangat ekstrim. Ada di kondisi di mana kita ketemu 40%, ada kondisi di mana mungkin kita ketemu level 20%, 80%, bahkan mungkin ada 100% juga. Jadi kondisinya akan lebih lebar. Jadi poinnya adalah, jadi semakin banyak kita melakukan trade, itu justru semakin menggaransikan apa yang kita harapkan dari win-lose ratio yang kita sudah set dari awal. Jadi kalau misalnya kita punya win-lose ratio 2:1 ya semakin sering kita melakukan trade, itu hasilnya ya akan semakin bagus. Kayak gitu. Hasilnya akan semakin bagus, akan sedikit kemungkinan bahwa kita akan ketemu kondisi modal kita tidak bertumbuh. Kayak gitu. Jadi ketika melakukan simulasi ini saya semakin paham apa yang dikatakan oleh Ray Dalio bahwa diversifikasi itu dia memotong resiko tanpa memotong potensial reward. Karena apa ya? Karena kita menjadi semakin lama menjadi semakin aman kondisinya. Kita semakin lama kita berada di dalam market, semakin panjang umur kita ada di dalam market, ini semakin menggaransikan keberhasilan kita dengan portofolio kita, dengan strategi kita. Jadi seperti itu. Itu yang mau saya sampaikan sebenarnya dari video ini, bahwa yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah bertahan cukup lama. Kita perlu mendiversifikasikan saham kita karena kita adalah seorang price taker. Porsi kita, tempat kita di market itu adalah seorang price taker. That's why kita perlu beradaptasi dengan market, dengan modeling yang sesuai sebagai seorang price taker. Bukan justru malah kita melakukan simulasi, kita mau hajar kanan, mau buang kiri, kita mau mencoba mensimulasikan diri kita sebagai bandar, karena ya mungkin itu someday akan kita butuhkan, tapi selama kita belum menguasai supply, skill itu belum skill yang tepat untuk kita miliki. Tapi skill sebagai seorang price taker, skill untuk melakukan mitigasi resiko, membatasi resiko-resiko kita dengan melakukan simulasi seperti ini. Kita coba cari modeling. Ini kalau kita simulasikan sampai 100 kali pun akan sangat sedikit kemungkinan bahwa return kita atau kita tidak berakhir dengan kondisi profit kalau kita lakukan ini sampai 100 kali. Jadi jangan sampai kita berakhir cuman kurang dari 10 trade. Karena justru semakin banyak kita melakukan trade, semakin lama kita berada dalam market, ini semakin menggaransikan keberhasilan kita di market. Semakin menggaransikan bahwa win-lose ratio yang kita inginkan terjadi di portfolio kita, itu beneran tergambar di portfolio kita. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Hopefully ini memberikan satu gambaran buat Anda, satu contoh buat Anda bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam market. Ada banyak hal yang masih bisa kita kontrol di dalam market. Anda bisa lakukan simulasi ini, Anda bisa coba-coba sendiri dengan Excel Anda. Ya ini saya cuman bermain-main dengan Excel lah. Kayak gitu, saya cuman lakukan ini dengan Excel dan saya simulasikan ini dengan Excel, dan Anda pun bisa melakukan hal seperti ini. Kayak gitu. Jadi hopefully dengan kita membuat trading strategi kita tidak pernah kalah, ya sedikit lah kemungkinan kita untuk kalah di atas kertas. Ini menurut saya akan semakin meningkatkan kepercayaan diri kita berada dalam market, dan ini akan membuat kita semakin pede untuk menaruhkan uang kita lebih banyak ke dalam market. Kayak gitu. Dan itu aja yang mau saya sampaikan. Thank you.